Pratita dengan NIM 1805378. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis lingkungan. Sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran berbasis lingkungan ini, kita perlu mengetahui apa sih model pembelajaran berbasis lingkungan itu. Nah, model pembelajaran berbasis lingkungan merupakan model yang dikembangkan dalam pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman lebih berkaitan dengan lingkungan. Pembelajaran ini juga memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar, sasaran belajar, maupun sumber belajar. Selain itu, sama seperti model-model lainnya, pembelajaran berbasis lingkungan ini juga mempunyai ciri khas atau karakteristik yang menjadi pembeda antara model ini dengan model lainnya. Yang perlu kita ketahui adalah karakteristik yang pertama, yaitu pembelajaran ini selalu berkaitan dengan lingkungan, entah itu lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan buatan. Lalu, karakteristik selanjutnya adalah dalam pembelajarannya, siswa berperan aktif. Nah, selanjutnya adalah karakteristiknya, yaitu dalam pembelajarannya bersifat meaningful atau bermakna. Mengapa? Karena di dalamnya siswa terlibat langsung dan juga berperan aktif. Lalu karakteristik yang terakhir adalah guru menjadi fasilitator ataupun sumber belajar bagi para siswanya. Perlu kalian ketahui bahwa model pembelajaran berbasis lingkungan ini bisa dikembangkan dengan dua cara loh. Nah, cara yang pertama adalah model pembelajaran ini bisa dilakukan di dalam kelas dengan cara membawa sumber-sumber yang berkaitan dengan lingkungan, baik itu sumber asli maupun sumber tiruan. Lalu cara yang kedua adalah pembelajaran ini bisa dilakukan di luar kelas dengan membawa siswa ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran. Untuk mengembangkan model pembelajaran di luar kelas dengan membawa siswanya ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran, kita bisa menggunakan metode karya wisata atau memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Untuk melakukan pembelajaran keluar kelas dengan membawa siswa ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran, tentunya terdapat langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, langkah yang pertama harus dilakukan adalah merumuskan tujuan atau kompetensi yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik. Langkah yang kedua adalah menentukan objek atau tempat yang nantinya akan dipelajari atau dikunjungi oleh peserta didik. Dalam tahap ini, tentunya harus mempertimbangkan dengan keterkaitan tujuan atau kompetensi belajar, biaya yang nantinya dikeluarkan, waktu dan jarak tempuh, dan juga sumber belajar. Langkah selanjutnya adalah guru merumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan pada saat proses pembelajaran. Bentuk kegiatan ini bisa berupa wawancara ataupun pengamatan langsung. Dalam tahap ini, ada baiknya siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan siswa dibagi menjadi tugas khusus dalam setiap kelompoknya dengan tugas-tugas yang berbeda. Dalam tahap perencanaan ini, langkah yang terakhir yang harus dilakukan adalah guru menentukan teknis seperti tata tertib, perlengkapan yang harus dibawa nanti saat kegiatan, dan juga instrumen yang digunakan dalam pembelajarannya. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini merupakan implementasi dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, kegiatan yang telah dirumuskan, dan juga cara-cara belajar yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaan ini, siswa bisa mencatat informasi penting, melakukan wawancara, melakukan observasi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Tahap yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut atau follow up. Pada tahap ini, kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas untuk mendiskusikan hal-hal yang telah diperoleh. Hal yang telah diperoleh tersebut nantinya oleh setiap masing-masing kelompok dipresentasikan dan terjadi sesi tanya jawab antara siswa dan kelompok penyaji. Tugas guru di akhir pembelajaran adalah menyimpulkan hasil bahasan dan juga memberi penilaian kepada muridnya. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan membawa sumber-sumber yang berkaitan dengan lingkungan, baik itu sumber asli maupun sumber tiruan. Langkah-langkah yang
yang digunakan pun beda-beda. Metode dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas ini yang berkaitan dengan lingkungan bisa dilakukan dengan metode cooperative learning. Penugasannya bisa berupa membawa isu lingkungan yang sedang terjadi ataupun membuat karya yang nantinya bisa bermanfaat bagi lingkungan. Nah, setelah itu, kita akan membahas apa aja sih keunggulan dan juga kelemahan yang terdapat dalam model ini. Dimulai dari keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu siswa tidak akan merasa bosan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Justru siswa akan merasa senang karena ini akan menjadi pengalaman yang baru bagi siswa. Lalu, selanjutnya adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran yang dilakukan lebih komprehensif dan juga aktif. Nah, selanjutnya keunggulannya yaitu bahan yang dipelajari lebih banyak dan juga bersifat faktual. Namun, di balik keunggulan tentunya ada kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam model ini. Kekurangannya yaitu dalam pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Lalu, dalam pembelajarannya memerlukan pengeluaran biaya jika berada atau dilakukan di luar kelas. Lalu, kekurangan yang selanjutnya adalah diperlukannya keahlian guru. Keahlian guru yang dimaksud di sini adalah guru harus bisa menentukan tujuan belajar, menentukan cara belajar, dan juga menentukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh siswa. Untuk memperjelas dan menggambarkan model pembelajaran berbasis lingkungan yang telah saya sampaikan, mari kita simak video berikut ini yang menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di dalam implementasinya. Kemarin di kelas saya sudah menjelaskan bahwa untuk Indonesia ini menduduki ranking 3 keanekaragaman flora dan fauna. Ranking 1 itu adalah mana, Den? Brasil, bagus, pintar, yang terletak di Amerika Selatan. Kemudian ranking 2 adalah Zaire, pintar, yaitu yang terletak di Afrika. Sedangkan Indonesia ranking 3. Jumlah spesiesnya kemarin, spesies tumbuhan itu ada 8.000 kurang lebih. Itu berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Indonesia tahun 1999. Nah, 8.000 spesies ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebagian termasuk ada di SMP ini. Silahkan kamu lihat ada berapa spesies yang ada di SMP Madukara ini. Ada suruh, jenis suruh. Ada suruh gading, suruh hijau, kemudian anggrek. Ini adalah bibit anggrek yang nanti akan bibit anggrek yang itu bibit ini yang sudah berbunga, contoh yang sudah berbunga. Untuk bibit anggrek nanti akan kalau sudah besar akan dipindah ke pot dan nanti akan bagus berbunga seperti ini. Kita memiliki banyak sekali jenis anggrek. Di sini ada beberapa, kemudian di depan itu kamu lihat anak-anak ya, banyak sekali jumlahnya dan cantik-cantik semua. Nah, sekarang silahkan kamu coba untuk menulis jenis-jenis spesies yang ada di sini. Kemudian nanti kalau sini sudah semua,
pindah yang depan karena jumlahnya banyak sekali. Oke? Silakan ditulis. Nih. Sayuran, terong, lombok, jadi ada sayuran, ada apa? Bunga. Yang ini paku, tumbuhan paku ekor kuda. Ini termasuk aglonema ya. Satu anak dengan itu. Hanya ini namanya lipstick. Kalau itu Donna Carmen. Donna Carmen. Sudah belum? Sudah, yang di sini sudah berarti gantian. Yang di sana di tengah ke sini, yang di sini ke tengah. Tadi kan sudah saya bagi, nggih. Dua kelompok di sini, dua kelompok di tengah halaman depan. Oke. Ya, kalau di sini kamu sudah selesai, ke sana pindah. Yang di sana nanti pindah sini. Itulah contoh implementasi dalam kegiatan belajar yang menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, semoga kalian suka dengan video ini dan juga bermanfaat untuk kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.